Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa KC News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Senin 5 Juli 2021. Seperti biasa, insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi mengumumkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro darurat pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021 untuk wilayah Jawa dan Bali. Menurut Jokowi, keputusan ini harus diambil seiring dengan peristiwa meningkatnya positif COVID dalam beberapa waktu terakhir, termasuk kehadiran varian baru dengan penyebaran yang lebih cepat. Hal ini sontak menjadi sorotan media-media internasional. Media internasional yang berpusat di London, Reuters, mengabarkan bahwa Indonesia memberlakukan lockdown ketat pasca kenaikan kasus yang cukup signifikan. COVID-19 di Indonesia sendiri sedang menjadi sorotan luas. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebelumnya membuat laporan yang mengindikasikan bahwa Indonesia perlu melakukan pengetatan protokol kesehatan masyarakat dan tindakan sosial, termasuk pembatasan sosial berskala besar. Lantas, apakah pemerintah memang mampu dan bisa menangani COVID-19 ini? Mengapa pemerintah seolah-olah gagal di dalam mengatasi pandemi karena setiap saat terus meningkat jumlah penderitanya, serta apa solusi tuntas secara politis dan komprehensif untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan analis senior PKAD Bung Fajar Kurniawan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya Bung Fajar ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bung, terkait dengan kasus infeksi COVID-19 di Indonesia ini yang sampai dengan detik ini ya, hariannya itu sudah berada di level 24.000 infeksi per hari. Secara keseluruhan ya per Sabtu 3 Juli yang lalu, Indonesia melaporkan ada sekitar 2,23 juta kasus COVID ya, yang diiringi 59.000 kematian sejak pandemi melanda. Lantas jika melihat fakta ini, apakah ini juga merupakan bukti pemerintah ini belum secara serius ya mampu menangani COVID-19 ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi saya kira memang ini menunjukkan pemerintah belum mampu mengendalikan pandemi ini dengan baik ya. Semakin meningkatnya kasus dari waktu ke waktu ya, kemudian sebarannya juga semakin merata ke seluruh wilayah Indonesia ya. Kalau di tahun lalu barangkali hanya kota-kota besar yang saya kira kasusnya cukup banyak, tapi hari ini kita melihat sampai ke daerah-daerah yang itu mungkin bukanlah kota besar, juga ternyata jumlah orang yang terpapar juga besar sekali ya. Dan bahkan kalau dikatakan di Jawa ini seluruh rumah sakit hampir tingkat BOR-nya itu sudah di atas 100%. Artinya apa? Artinya memang sudah tidak lagi mencukupi kapasitas yang tersedia itu. Dan berarti ini juga menunjukkan bahwa tadi pemerintah sejauh ini belum bisa mengendalikan pandemi ini dengan baik. Dan bahkan beberapa ahli itu memperkirakan peak-nya atau puncak kasusnya nanti adalah pada bulan Agustus. Tapi ini adalah lagi-lagi kembali kepada analisis-analisis yang bisa terjadi juga bisa tidak. Tapi kita tetap patut waspada bahwa memperkirakan yang paling buruk yang mungkin bisa terjadi di tengah-tengah kita. Jadi kembali bahwa hari ini kita melihat pemerintah masih gagap ya bagaimana kemudian harus mengendalikan pandemi COVID-19 ini dengan segala sumber daya yang telah dimiliki tadi. Begitu, Bung Aziz.
Baik Bung, jika kita mencermati ya, ini beberapa kali ya, ini pemerintah terus kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang justru ya pemerintah dianggap gemar berakrobat ya dengan berbagai macam istilah baru ya terkait dengan penanganan COVID-19 ya. Dulu ada PSBB, sekarang ada PPKM. Nah, menurut Anda ini Bung, mengapa ya pemerintah ini seolah-olah gagal ya mengatasi pandemi? Apa ini kira-kira catatan-catatan dari Anda untuk pemerintah kita ini? Ya, saya kira catatan besarnya adalah bahwa dari awal pemerintah kita itu gamang, ya. Gamang antara apakah memang akan memprioritaskan kepada penyelamatan manusianya atau penyelamatan ekonominya. Nah, ini kan dari berbagai kebijakan-kebijakan yang lahir sebelumnya, mulai dari tahun lalu hingga hari ini, selalu mencoba in between gitu ya. Artinya pemerintah tidak secara tegas bahwa memang kita harus pertama kali harus menyelamatkan sumber daya manusia, baru menyelamatkan perekonomian gitu. Nah, yang kedua adalah saya kira yang kemudian menambah itu menjadi semakin rumit adalah ketidakkonsistenan kebijakan yang diambil gitu. Bagaimana mungkin kemudian misalkan di dalam negeri masyarakat ya rakyat diminta untuk membatasi mobilitas, termasuk kemarin kita tidak boleh mudik misalkan ya untuk merayakan tahun baru misalkan, atau terakhir kemarin adalah Idul Fitri misalkan. Tapi di satu sisi arus kedatangan tenaga kerja asing ke negeri ini juga terus berjalan begitu. Kita juga patut mempertanyakan apakah kemudian mereka dikarantina secara mencukupi atau tidak. Ya, dalam banyak kasus kemarin termasuk kasus yang terakhir ya, ledakan ini kalau kita contohkan Jawa Timur saja, itu terjadi karena ada 20.000 TKA tapi pekerja migran Indonesia yang kemudian pulang ke tanah air tapi kemudian tidak dikarantina secara ketat gitu, sehingga itu yang dengan berbagai kondisi yang ada tadi mungkin ya akhirnya menjadi pintu masuk bagi adanya varian-varian yang baru yang sebelumnya tidak dikenal di Indonesia, ada varian Delta, ada varian Gamma, ada varian Kappa dan seterusnya yang menunjukkan ketidakkonsistenan dari pemerintah gitu. Kemudian yang contoh yang lain adalah misalkan kalau kemudian yang melanggar itu rakyat kecil, maka aparat bertindak dengan sedemikian tegasnya, bahkan cenderung berlebihan begitu. Tapi kalau kemudian pejabat yang membuat kesalahan, apa coba yang kita lihat hari ini? Nah, mungkin hanya menjadi sindiran-sindiran saja, tapi tidak pernah kemudian pejabat itu dikriminalkan, dipidanakan karena membahayakan masyarakat, apalagi kemudian dipenjara dan seterusnya. Saya kira ini juga semakin menimbulkan menunjukkan keterlibatan di dalam pandemi ini. Termasuk adalah tadi penggunaan istilah-istilah. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, itu kan jelas ya. Ada beberapa kategori karantina gitu, ada karantina rumah, karantina wilayah, ya karantina rumah sakit, atau pembatasan sosial berskala besar gitu. Tapi semua juga ada konsekuensi-konsekuensinya. Harusnya di awal gitu ya, pemerintah sudah secara tegas misalkan memberlakukan karantina wilayah misalkan. Karena apa? Karena ini untuk mencegah masuknya virus tadi itu dari terutama dari luar negeri gitu ya, dari pintu masuk luar gitu. Nah, ini kan tidak secara tegas dilakukan kemarin ya. Akhirnya kemudian itu yang membuat peluang masuknya virus itu dengan luar biasa dan menimbulkan permasalahan yang sampai hari ini mungkin belum diselesaikan. Nah, ini yang catatan saya menurut saya. Jadi pertama adalah dari awal pemerintah itu gamang. Yang kedua adalah pemerintah selalu menunjukkan tidak konsisten dengan kebijakan yang sebenarnya telah dibuat terkait dengan bagaimana menangani pandemi ya, seperti ini begitu. Oke, baik Bung. Ini sebagaimana kita ketahui ya bahwasanya Presiden Jokowi ini secara resmi mengumumkan pemberlakuan PPKM atau pembatasan kegiatan, maksud kami pembatasan kegiatan masyarakat mikro darurat ya pada 3 Juli hingga 20 Juli untuk wilayah Jawa dan Bali. Nah, dalam pandangan Anda ya, apakah kebijakan ini efektif begitu? Ini kira-kira bagaimana ini, Bung Fajar?
Ya, saya kira ada dua faktor nanti yang berpengaruh sekali terhadap efektivitas dari PPKM mikro darurat itu. Yang pertama adalah dari sisi pemerintah sebagai regulator, ya, pemerintah sebagai yang punya kekuasaan, maka kembali tadi seberapa konsisten dan komitmen pemerintah terkait dengan upaya PPKM tadi. Jangan-jangan nanti kembali kasusnya berulang. Kalau yang melanggar pejabat misalkan, maka tidak perlu ditindak. Tapi kalau yang melanggar rakyat kecil, maka kemudian itu perlu dikasuskan atau dikenakan tindak pidana misalkan. Ini saya kira yang harus kita cermati, ya, seberapa konsisten dan komitmen pemerintah itu. Nah, konsistensi tadi juga misalkan kemarin baru diumumkan PPKM, tapi misalkan Wali Kota Solo sudah jelas-jelas dia mengatakan tidak akan menutup mal misalkan. Nah, ini kan menyelisih apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, ya, yang di dalam panduan PPKM itu sudah jelas sekali poin-poin, ada 14 poin yang kemudian satu persatu kan bisa dicermati itu. Ya, maka masuk pusat perbelanjaan, mal itu kan harus dikenakan pembatasan nanti gitu. Tapi ini belum pula PPKM kemarin resmi diberlakukan, tapi dari awal Wali Kota Solo sudah jelas-jelas menyatakan bahwa dia tidak akan menutup mal-mal di Kota Solo misalkan. Nah, ini kan pembangkangan gitu ya. Ini kan menunjukkan ketidakkonsistenan atau minimnya komitmen tadi. Kalau ini kemudian tidak ditindak dengan tegas, maka ini berpresiden buruk, ya. Mungkin kepala-kepala daerah yang lain akan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang serupa. Padahal misalkan Pak Luhut dari awal sudah mengancam bahwa kalau ada kepala daerah yang tidak menjalankan PPKM mikro darurat ini, maka akan diberikan surat peringatan bahkan pemberhentian sementara. Nah, pertanyaan saya adalah berani nggak pemerintah kemudian menindak Wali Kota Solo yang itu notabene adalah putranya Pak Jokowi misalkan. Nah, kalau berani maka ini patut dikatakan bahwa ini adalah bentuk konsistensi tadi itu. Kemudian yang kedua komitmen. Seberapa komitmen aparat itu kemudian di dalam melakukan pemantauan, ya, di dalam melakukan penjagaan atas penerapan PPKM mikro darurat ini, ya. Ini kan tentu terkait dengan alokasi sumber daya manusia untuk mengawal itu semuanya, ya. Bagaimana kemudian pemerintah melalui struktur dan aparat sampai ke daerah itu betul-betul kemudian secara bahu-membahu mengupayakan PPKM mikro darurat ini berjalan dengan baik. Bisa nggak dipastikan itu? Jangan-jangan hanya seremonial saja, ya. Hari pertama, kedua diperlakukan dengan baik, tapi kemudian hari ketiga dan seterusnya itu tidak dikontrol dengan baik. Nah, ini kan juga akan sangat berpengaruh pada efektivitas tadi. Nah, yang kedua tentu tergantung dari bagaimana masyarakat merespon atas kebijakan PPKM mikro darurat tadi. Kalau masyarakat itu logikanya sederhana. Kalau kami dibatasi pergerakannya, mobilitasnya, maka bagaimana kemudian kami bisa menutupi kebutuhan kami misalkan, ya. Ini kan terkait dengan masalah ekonomi. Bagi orang kecil mungkin dia akan bertaruh nyawa demi untuk memenuhi kebutuhan hariannya tadi, yaitu berupa kebutuhan pangan barangkali, ya. Nah, kalau itu tidak ada jaminan, ya maka memang agak sulit menuntut masyarakat untuk kemudian betul-betul tidak melakukan atau membatasi pergerakan atau mobilitasnya tadi. Nah, ini seberapa komitmen pemerintah kemudian untuk mengcover hal-hal yang seperti ini. Belum kemudian problem yang lainnya adalah masyarakat ini sekarang dalam kondisi yang sudah tidak keras dengan pemerintah gitu. Karena apa? Karena pemerintah selama ini mencontohkan ketidakkonsistenan demi ketidakkonsistenan tadi itu. Andaikan dari awal pemerintah itu konsisten, saya kira akan mudah meyakinkan masyarakat untuk kemudian juga bertindak sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah. Tapi hari ini kita jumpai masyarakat itu sudah apatis, sudah antipati, ya, sudah distrust dengan pemerintah, sehingga apa yang dikatakan pemerintah itu tidak semerta-merta dilakukan oleh masyarakat, ya. Karena apa? Karena lagi-lagi masyarakat berulang kali menyaksikan ketidakkonsistenan yang ditunjukkan oleh pemerintah. Nah, saya kira ini tantangan tersendiri bagi tadi efektivitas PPKM mikro darurat tadi. Kalau dari sudut pandang masyarakat, yang pertama adalah bagaimana kemudian pemerintah bisa menjawab
memenuhi kebutuhan-kebutuhan esensial dari masyarakat. Kalau dia melarang masyarakat untuk melakukan mobilitas atau membatasi mobilitasnya, nah ini bagaimana kemudian itu betul-betul bisa diperhatikan, yang harus dipenuhi. Yang kedua adalah tadi bagaimana kemudian pemerintah sendiri menunjukkan konsistensi tadi. Tanpa itu saya kira memang berat untuk kemudian kita meminta efektivitas dari penerapan PPKM mikro darurat ini. Saya kira begitu, Bung Aziz. Ya, baik Bung. Jika kita mencermati ya apa yang terjadi di kondisi saat ini ada sejumlah opini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa pemerintah seolah ya memanfaatkan status darurat kesehatan untuk membangun struktur otoritarianisme dan melucuti hak-hak sipil serta meneruskan kebijakan bernuansa Islamofobia. Nah, bagaimana tanggapan Anda mengenai dengan hal ini, Bung Fajar? Ya, saya kira memang hal itu, kesan itu atau persepsi itu tidak bisa kita nafikan ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan kemarin di awal pandemi pemerintah mengeluarkan namanya Perpu nomor 1 tahun 2020 ya, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 yang dikenal dengan Undang-Undang Penanggulangan Pandemi COVID-19 kan begitu. Tapi yang saya kira yang poin pentingnya dari undang-undang itu adalah bahwa seluruh kebijakan-kebijakan yang diambil, khususnya kebijakan keuangan terkait dengan penanganan pandemi ini, tidak bisa dikenakan kasus pidana, tidak bisa dikenakan kasus perdata, juga tidak bisa dibawa ke ranah tata usaha negara. Saya kira ini kita berarti memberikan cek kosong kepada pemerintah, ya, bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu harus dianggap benar. Ya. Nah, ini yang berbahaya. Karena apa? Karena berarti tidak ada kontrol. Ya. Kalaupun ada kontrol, kenapa? Ya tidak bisa berjalan juga karena sudah dibatasi, sudah dibagari bahwa apapun itu kebijakannya tidak bisa dituntut secara pidana, tidak bisa dituntut secara perdata, dan tidak bisa dituntut secara tata usaha negara. Jadi kan berarti sudah memblok semua peluang-peluang untuk kemudian mengkritisi atau mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang mungkin berpotensi melanggar hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan yang lainnya. Nah, ini saya kira itu sudah menunjukkan bahwa pemerintah itu memang dalam satu hal itu memanfaatkan dalam tanda petik ya situasi ini untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tadi yang kontroversial. Belum kemudian kalau kita berikutnya misalkan mengkritisi undang-undang tentang minerba yang sekian tahun dibahas tidak selesai-selesai, tapi ini di masa pandemi itu undang-undang ini hanya perlu beberapa bulan saja kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, dan itu juga memberikan kepastian ya atau memberikan perpanjangan izin tepatnya kepada the seven big companies di bidang penambangan batubara ya, otomatis dia akan bisa memperpanjang izin atau diperpanjang izinnya. Nah, ini juga patut diduga ada tadi upaya untuk memanfaatkan situasi, termasuk adalah Undang-Undang Cipta Kerja ya, undang-undang yang sedemikian jumbonya yang maka disebut omnibus law, dibahas dengan serampangan dan gegabah yang kemudian mengabaikan berbagai masukan-masukan yang demikian banyaknya dan beragam dari berbagai kalangan saya kira. Tapi toh pemerintah juga bergeming. Sampai hari ini pun sesungguhnya masih banyak sekali celah-celah yang kemudian bisa kita pertanyakan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu. Tapi berbagai aksi yang dilakukan itu malah dilarang. Sementara mungkin di tempat yang lainnya penyelenggaraan pesta yang mengundang ribuan, bahkan dihadiri oleh para pejabat negara, dihadiri sendiri oleh presiden, ya. Kemudian ada juga pertunjukan musik di beberapa daerah. Itu tidak dilarang, tapi rakyat yang kemudian mencoba menyuarakan aspirasi dengan melakukan aksi-aksi damai untuk mengkritisi undang-undang itu dibatasi sekali, bahkan ditekan sedemikian rupa, bahkan dibubarkan. Ini kan menunjukkan bahwa memang juga ada nuansa-nuansa untuk merebut hak-hak sipil tadi itu. Nah, belum lagi kemudian kita juga melihat beberapa tokoh-tokoh kita, ya tokoh-tokoh umat ini, melalui dalih bahwa dia telah melanggar protokol kesehatan juga dipidana kan begitu. Contoh terbaru tentu adalah yang paling ramai adalah
kasusnya HRS misalkan bersama petinggi-petinggi FPI yang lainnya, yang kemudian dari sudut pandang ketentuan itu sebenarnya harusnya sudah selesai, tapi ini ternyata tidak cukup situ, harus kemudian dipidanakan sampai kemudian dituntut 4 tahun penjara dan seterusnya. Nah, saya kira memang ini kita bisa melihat bagaimana kemudian tadi kalau dikatakan apakah ini ada memanfaatkan status darurat kesehatan tadi untuk mengambil keuntungan-keuntungan yang lainnya. Saya kira bukti-bukti tadi bisa mengkonfirmasi hal tersebut. Demikian, Bang Agus. Baik Bung, ini terakhir ya terkait dengan pandemi yang tidak kunjung usai hingga bertahun-tahun ini ya. Dalam pandangan Anda ini, apa solusi secara praktis dan juga solusi politis ya untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, Bung Fajar? Ya, kalau secara teknis saya kira dari sudut pandang pemerintah, maka 3T itu harus tetap dijalankan ya, testing, tracing, dan treatment itu sudah menjadi sebuah kesepakatan global untuk kemudian terus itu dilakukan dengan ketat ya, bahkan mungkin tadi kalau perlu kita memang menutup dari seluruh celah-celah tadi kemungkinan masuknya orang-orang dari luar ya, memperketat itu bahkan menutup sama sekali untuk sementara gitu, agar pandemi ini bisa betul-betul kita lokalisir kan begitu. Sementara dari sisi masyarakat ya, maka tetap kita konsisten untuk menjalankan kebijakan 5M itu, memakai masker ya, menjaga jarak ya, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir misalkan, kemudian menjauhi dari kerumunan dan membatasi mobilitas. Nah, maka ini kita sebagai warga negara ya, sebagai masyarakat tentu kita perlu menjaga diri kita dan keluarga kita dari kemungkinan yang terburuk dari terpapar pandemi ini ya. Maka saya kira ikhtiar syariah kita harus kita maksimalkan ya dengan melalui 3M itu. Tapi kalau tadi 3T itu adalah ranahnya pengambil kebijakan, bagaimana kemudian mempercepat proses testing ya, kemudian melakukan tracing itu dengan lebih masif ya. Kemudian treatmentnya ini termasuk adalah bagaimana ini skenario ketika kondisi rumah sakit sudah demikian penuh. Nah, ini alternatifnya seperti apa? Nah, ini saya kira memang dituntut kecepatan. Dan kalau kita sebagai orang beriman, maka ada solusinya katanya adalah ya, iman, imun, dan aman, kan begitu ya. 3I gitu ya. Iman apa? Artinya kita tidak boleh justru dalam kondisi pandemi ini, maka kita harus semakin mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Harus selalu berdoa, memohon kepada Allah ya agar kemudian pandemi ini segera diangkat dari bumi Allah ini, karena sesungguhnya semua itu ya yang punya kehendak adalah Allah kan gitu. Nah, maka bagi orang beriman dalam kondisi pandemi ini bukan semakin menjauh atau berputus asa, tapi justru harus semakin mendekat kepada Allah, menguatkan keimanan kita. Kemudian yang kedua, imun katanya begitu ya, meningkatkan imun bisa dengan terus mengkonsumsi makanan-makanan yang kemudian menyehatkan, bergizi ya, berolahraga, meminum apakah obat atau herbal dan seterusnya yang sekiranya itu bisa meningkatkan imun kita dan berperilaku aman tadi itu. Yang aman itu bisa dijawab dengan tadi 5M tadi itu. Dan secara kita juga harus ingat sebuah perkataan bijak dari Ibnu Sina ya, bahwa beliau menyatakan kepanikan itu separuh penyakit ya. Ketenangan sendiri itu adalah separuh obat ya. Dan kesabaran adalah langkah awal kesembuhan. Maka mari kita tidak perlu panik ya. Kita tetap tenang karena kita ini adalah orang beriman, maka sesuatu yang terjadi pada kita baik atau buruknya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga harus sabar ya menghadapi kondisi ini, termasuk menghadapi pandemi ini. Janganlah kita menjadi orang-orang yang berputus asa. Kita harus tetap sabar. Andai pun ya, naudzubillah min dzalik, kita kena sekalipun ya, maka kita harus sabar menjalani prosesnya tadi. Kalau harus isoman ya kita jalani dengan penuh kesabaran. Kalaupun kita harus dirawat di rumah sakit juga kita harus lakukan dengan penuh kesabaran. Nah, mudah-mudahan di situ adalah kesabaran kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala kebaikan. Kalaupun kita kemudian harus meninggal, insya Allah kita mati dan kemudian syahid insya Allah, dan itulah kebutuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi kita harus meyakini bahwa baik dan buruk yang dari Allah itu adalah sesungguhnya kebaikan untuk kita semua.
Saya kira begitu, Bung Agus. Terima kasih. Ya, baik Bung Fajar, ini luar biasa ya. Mudah-mudahan kita semuanya terbebas dari wabah dan wabah bisa segera menghilang dari muka bumi ini. Terima kasih Bung Fajar atas kesempatan waktunya bisa bergabung bersama Kabar Petang pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itulah Bung Fajar Kurniawan, analis senior dari PKAD. Pemirsa Kabar Petang, ya semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Ya sampai berjumpa lagi besok di jam dan channel yang sama. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, serta tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate dari KC News. Karena disinilah Anda akan mendapatkan berita aktual dan paling populer dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.